Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri atau Panjalu adalah sebuah kerajaan yang terdapat di Jawa Timur antara tahun 1042 sampai 1222. Kerajaan ini berpusat di Dahanapura yang menjadi bagian kota Kediri sekarang. Kerajaan Kediri beribu kota di Dahanapura yang berbahasa Jawa kuno, yang beragama Kejawen, Hinduisme, Buddhisme, dan animisme. Latar belakang Kerajaan Kediri. Sesungguhnya kota Daha sudah ada sebelum Kerajaan Kediri berdiri. Daha merupakan singkatan dari Dahanapura yang berarti kota api. Nama ini terdapat dalam prasasti Pamwatan yang dikeluarkan Airlangga tahun 1042. Hal ini sesuai dengan berita dalam serat calon Arang bahwa saat akhir pemerintahan Airlangga, pusat kerajaan sudah tidak lagi berada di Kahuripan, melainkan pindah ke Daha. Pada akhir November 1042, Airlangga terpaksa membelah wilayah kerajaan karena kedua putranya bersaing merebutkan tahta. Putra yang bernama Sri Samarawijaya mendapatkan kerajaan barat bernama Panjalu yang berpusat di kota baru Daha. Sedangkan putra yang bernama Mapanjigarasakan mendapatkan kerajaan timur bernama Janggala yang berpusat di kota lama, yaitu Kahuripan. Menurut Nagara Kertagama, sebelum dibelah menjadi dua, nama kerajaan yang dipimpin Airlangga sudah bernama Panjalu yang berpusat di Daha. Jadi kerajaan Janggala lahir sebagai pecahan dari Panjalu. Adapun Kahuripan adalah nama kota lama yang sudah ditinggalkan Airlangga dan kemudian menjadi ibu kota Janggala. Pada mulanya nama Panjalu atau Pangjalu memang lebih sering dipakai daripada nama Kediri. Hal ini dapat dijumpai dalam prasasti-prasasti yang diterbitkan oleh raja-raja Kediri. Bahkan nama Panjalu juga dikenal sebagai Pujianglung dalam kronik Tiongkok. Nama Kediri atau Kediri berasal dari bahasa Sanskerta Kadri yang berarti pase atau mengkudu. Pase atau mengkudu, batang kulit kayu pohon ini menghasilkan zat pewarna ungu kecoklatan yang digunakan dalam pembuatan batik. Sementara buahnya dipercaya memiliki khasiat pengobatan. Perkembangan Kerajaan Kediri. Masa-masa awal Kerajaan Panjalu atau Kediri tidak banyak diketahui, hanya memberikan adanya perang saudara antara kedua kerajaan sepeninggalan Airlangga. Sejarah Kerajaan Panjalu mulai diketahui dengan adanya prasasti Sirah Keting tahun 1104 atas nama Sri Jayawarsa. Raja-raja sebelum Sri Jayawarsa hanya Sri Samarawijaya yang sudah diketahui, sedangkan urutan raja-raja sesudah Sri Jayawarsa sudah dapat diketahui dengan jelas berdasarkan prasasti-prasasti yang ditemukan. Panjalu di bawah pemerintahan Sri Jayabaya berhasil menaklukkan kerajaan Janggala dengan semboyan yang terkenal dalam prasasti Ngatang tahun 1135, yaitu Panjalu Jayati yang berarti Panjalu menang. Pada masa pemerintahan Sri Jayabaya, inilah kerajaan Panjalu mengalami masa kejayaan. Wilayah kerajaan ini meliputi seluruh Jawa dan beberapa pulau di Nusantara, bahkan sampai mengalahkan pengaruh kerajaan Sriwijaya di Sumatera. Hal ini diperkuat kronik Tiongkok berjudul Ling Wai Taita
karya Chong Ku Fei 1178, bahwa pada masa itu negeri paling kaya selain Tiongkok cara berurutan adalah Arab, Jawa, dan Sumatera. Saat itu berkuasa di Arab atau Bani Abbasiyah. Di Jawa ada Panjalu, sedangkan Sumatera dikuasai Kerajaan Sriwijaya. To Ju Kwe menggambarkan di Jawa penduduk penganut dua agama, Buddha dan Hindu. Penduduk Jawa sangat berani dan emosional. Waktu luangnya untuk mengadu binatang, mata uangnya terbuat dari campuran tembaga dan perak. Penemuan situs Tondo Wongso pada awal tahun 2007 yang diyakini sebagai peninggalan Kerajaan Kediri diharapkan dapat membantu memberikan lebih banyak informasi tentang kerajaan tersebut. Karya sastra Kerajaan Kediri. Seni sastra mendapatkan banyak perhatian pada zaman Kerajaan Panjalu Kediri. Pada tahun 1157, Kakawin Bharatayuddha ditulis oleh Empu Sudah dan diselesaikan Empu Panuluh. Kitab ini bersumber dari Mahabharata yang berisi kemenangan Pandawa atau Korawa sebagai kiasan kemenangan Sri Jayabaya atas Janggala. Selain itu, Empu Panuluh juga menulis Kakawin Hariwangsa dan Gatotkaca Aya. Terdapat pula pujangga zaman pemerintahan Sri Kameswara bernama Empu Darmaja yang menulis Kakawin Saradhahana. Kemudian pada zaman pemerintahan Kertajaya terdapat pujangga nama Empu Monaguna yang menulis Sumanantaka dan Empu Triguna yang menulis Krishnayana. Keruntuhan Kerajaan Kediri. Kerajaan Panjalu Kediri runtuh pada masa pemerintahan Kertajaya dan dikisahkan dalam Pararaton dan Nagara Kertagama. Pada tahun 1222, Kertajaya sedang berselisih melawan kaum Brahmana yang kemudian meminta perlindungan Ken Arok, Akuwu Tumapel. Kebetulan Ken Arok juga bercita-cita memerdekakan Tumapel yang merupakan daerah bawahan Kediri. Perang antara Kediri dan Tumapel terjadi dekat desa Ganter. Pasukan Ken Arok berhasil menghancurkan pasukan Kertajaya. Dengan demikian berakhirlah masa kerajaan Kediri yang sejak saat itu kemudian menjadi bawahan Tumapel atau Singosari. Setelah Ken Arok mengalahkan Kertajaya, Kediri menjadi suatu wilayah di bawah kekuasaan Singosari. Ken Arok mengangkat Jayabasa, putra Kertajaya, sebagai Bupati Kediri tahun 1258. Jayabasa digantikan putranya yang bernama Sastrajaya pada tahun 1271. Sastrajaya digantikan putranya yaitu Jayakatwang. Jayakatwang memberontak terhadap Singosari yang dipimpin oleh Kartanagara karena dendam masa lalu di mana keluhuran Kertajaya dikalahkan oleh Ken Arok. Setelah berhasil membunuh Kartanagara, Jayakatwang membangun kembali kerajaan Kediri, namun hanya bertahan 1 tahun dikarenakan serangan gabungan yang dilancarkan oleh pasukan Mongol dan pasukan menantu Kartanagara atau Raden Wijaya. Berikut adalah nama-nama raja yang pernah memerintah di Daha, ibu kota Kediri. Pada saat Daha menjadi ibu kota, kerajaan yang masih utuh adalah Kerajaan Kediri, yaitu pada kepemimpinan Airlangga. Airlangga merupakan pendiri kota Daha
sebagai pindahan kota Kahuripan. Ketika ia turun tahta tahun 1042, wilayah kerajaan dibelah menjadi dua. Daha kemudian menjadi ibu kota kerajaan sebagian barat, yaitu Panjalu. Pada saat Daha menjadi ibu kota Panjalu, raja yang pertama adalah Sri Maharaja Jyetendrakara Parakrama Bhakta, yang prasastinya adalah Mataji tahun 973 Saka. Yang kedua Sri Maharaja Sri Baweswara. Dari 6 temuan prasasti tidak ada yang dari Kertosono. Yang ketiga Maharaja Sang Mapanji Jayabaya, yang prasastinya adalah Prasasti Hantang, Prasasti Jepun, dan Prasasti Talan. Yang keempat Sri Maharaja Rakai Sirikan Sri Sarweswara. Prasastinya adalah Prasasti Pandelegan II dan Prasasti Kahyunan. Yang kelima adalah Sri Maharaja Rakai Hino Sri Ayeswara. Prasastinya adalah Prasasti Waleri dan Prasasti Angin. Yang keenam adalah Sri Maharaja Sri Koncarayadipa Sri Ganda, Prasasti Jaring. Yang ketujuh adalah Sri Maharaja Mapanji Kameswara. Prasastinya adalah Samading dan Prasasti Ceker. Yang kedelapan adalah Sri Maharaja Cerengga atau Kertajaya, gugur tahun 1144 Saka. Sejak saat itu, nama Kediri lebih terkenal daripada Daha. Dan pada saat ini, berdasarkan peta daerah kekuasaan Kerajaan Majapahit dan peta Provinsi Jawa Timur, maka dapat dilihat bahwa kota Daha pada saat ini berada di daerah sekitar Pare Kandangan, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, yang memiliki banyak peninggalan arkeolog sampai sekarang. Itulah cerita sejarah Kerajaan Kediri. Terima kasih.